Pemirsa Indopaulia yang terhormat, semoga kita semua diberikan kesehatan dan sukses selalu untuk Anda. Pada kesempatan hari ini, 4 November 2022, saya Agustinus akan membawakan topik KTT G20 Bali 15-16 November 2022. Recover Together, Recover Stronger. Untuk pertama kalinya Indonesia terpilih sebagai presidensi Group of 20, forum kerjasama 20 ekonomi utama dunia. Periode presidensi Indonesia berlangsung selama 1 tahun, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. G20 adalah forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan, serta secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan 85% perekonomian dunia. Data ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki G20 untuk membangun kerjasama ekonomi saling menguntungkan di antara sesama anggotanya. Tema besar KTT G20 Bali adalah Recover Together, Recover Stronger. Melalui tema tersebut, Indonesia mengajak seluruh negara di dunia untuk saling bahu-membahu, mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan di tengah ekonomi dunia yang masih terkena dampak pandemi ditambah akibat invasi militer Rusia ke Ukraina. Saat ini anggota-anggota G20 terdiri atas 19 negara dan 1 kawasan, yaitu Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan yang terakhir kawasan Uni Eropa. Usai meninjau Indo Defense 2022 Expo Forum yang berlangsung di JI Expo Kemayoran, Jakarta pada Rabu 2 November 2022 lalu, Presiden Jokowi mengatakan sebanyak 17 negara anggota G20 telah konfirmasi kedatangannya ke KTT G20 Bali yang digelar selama 2 hari 15 dan 16 November 2022. Hanya ada 3 negara anggota G20 yang belum memberikan konfirmasinya untuk hadir ke KTT G20 Bali. Presiden Jokowi menyatakan bahwa kehadiran dari 17 kepala negara anggota G20 adalah kehormatan bagi Indonesia. Negara-negara tersebut menghormati keketuaan Indonesia pada G20 2022 sehingga dapat menghadiri KTT G20 yang diselenggarakan 2 pekan lagi. Pemirsa Indopaulia yang terhormat, apa saja manfaat ekonomi yang diperoleh Indonesia dari KTT G20 di Bali ini? Pertama, presidensi G20 berdampak langsung pada perekonomian Indonesia melalui peningkatan penerimaan devisa negara yang berasal dari kedatangan para delegasi internasional. Kedua, di bidang politik, sebagai ketua G20, Indonesia dapat mendorong kerjasama dan menginisiasi hasil konkret pada ketiga sektor prioritas, yaitu penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi. Ini adalah momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kredibilitasnya atau kepercayaan kepada dunia dalam memimpin pemulihan global. Dalam diplomasi dan politik luar negeri, kredibilitas adalah modal yang sangat berharga. Poin ketiga adalah di bidang pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan. Presidensi G20 menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa Indonesia is open for business. Akan dapat berbagai showcase atau event yang menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia dan potensi investasi di Indonesia. Untuk mendukung penyelenggaraan KTT G20 Bali, Ditjen Imigrasi Kemenkumham mengeluarkan 2 kebijakan, yaitu pertama, fasilitas visa bebas kunjungan ke Bali bagi para delegasi asing. Yang kedua, second home visa. Fasilitas visa bebas kunjungan tertuang dalam surat keputusan Ditjen Imigrasi
Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 20 Oktober 2022. Pada surat keputusan itu dituliskan bahwa para delegasi asing presidensi G20 dibebaskan dari kewajiban memiliki visa. Sedangkan kebijakan second home visa dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2022. Tujuannya adalah untuk menarik wisatawan mancanegara datang ke Bali dan berbagai destinasi lainnya. Harapannya, kebijakan ini berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang semakin dinamis. Subjek dari second home visa yaitu orang asing tertentu atau ex-WNI yang hendak tinggal dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Dengan visa ini, orang asing dapat tinggal selama 5 tahun atau 10 tahun dan melakukan berbagai macam kegiatan seperti investasi dan kegiatan lainnya. Namun, insentif ini berlaku tentunya bila pemohon memenuhi syarat-syarat yang sudah diberlakukan. Selain Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan fasilitas visa bebas kunjungan dan juga second home visa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ikut pula membantu perhelatan G20 di Bali ini dengan menyiapkan 10 destinasi pariwisata prioritas, yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Morotai di Maluku Utara, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu dan Kota Tua di DKI Jakarta, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, dan yang terakhir Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pertemuan puncak pemimpin ekonomi dunia G20 menjadi momentum kebangkitan industri pariwisata Indonesia. Mari kita seluruh rakyat Indonesia mendukung penuh agar penyelenggaraan KTT G20 ini dapat memberikan dampak ekonomi secara langsung maupun tidak langsung. Pemirsa Indopauliau, apa harapan Anda atas penyelenggaraan G20 di Bali tanggal 15 dan 16 November 2022 ini? Kami tunggu komentar dan pendapat Anda. Pemirsa Indopauliau yang terhormat, sampai di sini dulu sekilas info tentang KTT G20. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon share ke sohib-sohib dan tolong subscribe. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang.